Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena pekerjaannya. Bisa jadi, di balik kesederhanaannya, tersimpan rahasia besar yang bisa mengubah segalanya. Mari kita ambil pelajaran bersama. Semoga Allah senantiasa membuka hati kita untuk tidak sombong dan merendahkan orang lain. Jika cerita ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan like agar semakin banyak yang mendapat hikmah. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela gedung tinggi yang berdiri megah di pusat kota. Lantai marmer berkilau, suara langkah para karyawan yang sibuk, dan aroma kopi yang memenuhi lobi kantor seolah menjadi tanda kesibukan yang tak pernah berhenti. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria sederhana dengan seragam abu-abu lusuh berjalan perlahan sambil membawa ember dan pel. Namanya Raka. Ia bukan siapa-siapa di mata kebanyakan orang di gedung itu. Pekerjaannya sebagai office boy membuatnya hampir tak pernah diperhatikan. Banyak yang melewatinya seakan ia tak ada. Sebagian lain bahkan memandang rendah seolah keberadaannya hanya pengganggu pemandangan. Namun, bagi Raka, itu bukan alasan untuk berhenti menjalani hidup dengan hati yang tegar. Raka tiba lebih awal dari siapapun. Ia menyapu lantai sebelum karyawan berdasi masuk, memastikan meja rapih, toilet bersih, dan ruang kerja wangi. Kadang, ia harus menahan kantuk karena subuh tadi ia tetap sempat bangun untuk sholat, memohon kekuatan pada Allah agar bisa menjalani hari. Ya Allah, beri aku kesabaran untuk hari ini, bisiknya lirih setiap pagi sebelum berangkat. Meski wajahnya tampak lelah, sorot matanya selalu tenang. Ia bekerja dengan penuh ketelitian, tak pernah meninggalkan noda, tak pernah mengeluh meski tubuhnya penat. Namun yang menyakitkan, keringatnya seringkali dibalas dengan ejekan. Jangan dekat-dekat. Nanti bau pel nempel di jas gue. Sindir seorang karyawan muda yang lewat. Teman-temannya tertawa, menambah luka di hati Raka. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk, lalu melanjutkan pekerjaannya. Dalam hatinya ia berkata, biarlah, aku tak rugi dihina. Asalkan Allah tahu aku tetap sabar. Kadang, saat ia membersihkan meja rapat, ada yang dengan sengaja menumpahkan kopi lagi setelah ia selesai. Kan kerjaannya bersihin kotoran kita, ucap salah seorang karyawan sambil tertawa puas. Raka kembali diam. Ia tak punya daya untuk melawan, tak ada kuasa untuk menegur. Satu-satunya tempat ia mengadu hanyalah kepada Allah dalam doa-doa malamnya. Meski begitu, di balik kesederhanaannya, ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia tidak pernah mengeluh di depan orang lain. Justru seringkali ia menyapa dengan ramah, menawarkan bantuan kecil seperti mengambilkan air minum atau mengangkat berkas yang berat. Beberapa karyawan baik hati menyadari ketulusannya, tetapi jumlah mereka tak banyak. Sebagian besar hanya melihat Raka sebagai pekerja rendahan yang tidak pantas dihormati. Di jam istirahat, ketika karyawan lain sibuk menikmati makan siang mewah di restoran dekat kantor, Raka duduk di pojok ruangan dengan bekal sederhana. Nasi dingin dengan lauk seadanya. Tapi di sela-sela kesunyian itu, ia selalu tersenyum. Sering ia menundukkan kepala, berzikir pelan, mengingat Allah di setiap kunyahan. Kesederhanaannya tampak asing di gedung penuh kemewahan. Namun dari wajahnya terpancar ketulusan yang tak bisa disembunyikan. Ada kalanya ia merasa hatinya perih. Bukan karena pekerjaannya yang berat, melainkan karena perlakuan orang-orang yang tak mengenal rasa hormat. Namun setiap kali rasa sakit itu muncul, ia mengingat ibunya yang dulu sering berkata, "Nak, jangan pernah balas hinaan dengan hinaan. Ingat, yang paling mulia di sisi Allah bukan orang kaya atau pejabat, melainkan orang yang bertakwa." Kata-kata itu seperti penguat yang selalu ia genggam erat. Hari demi hari ia jalani dengan cara yang sama. Membersihkan, membereskan, menerima ejekan, lalu pulang dengan senyum tipis yang ia paksakan agar orang tuanya tak khawatir. Malamnya, ia kembali bersujud, memohon agar esok diberi kekuatan yang sama. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada pagi itu. Saat ia sedang mengepel lantai, langkah seorang karyawan tua, Bu Rini, terhenti. Ia memperhatikan Raka cukup lama. Dalam hati kecilnya, ia merasa heran. Bagaimana mungkin seseorang bisa terus bersabar dengan perlakuan yang begitu kasar?
Wajah Raka memang sederhana, tapi ada ketenangan yang jarang terlihat pada orang lain. Perlahan, Burini mulai menyadari bahwa pria muda ini bukan orang biasa. Ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang mungkin jauh lebih besar dari seragam lusuh yang ia kenakan. Namun belum ada yang tahu, dan Raka pun tak pernah berniat menunjukkannya. Hari itu berakhir dengan rasa yang sama, tetapi udara di dalam kantor seolah mulai menyimpan tanda tanya. Siapa sebenarnya Raka? Mengapa ia bisa begitu tabah meski setiap hari diperlakukan tidak adil? Pertanyaan itu belum ada jawabannya. Namun bayangan tentang misteri yang lebih besar mulai terasa samar-samar. Seakan langkah sederhana Raka sedang menuntun menuju sesuatu yang kelak akan mengguncang seluruh perusahaan. Hari itu suasana kantor begitu ramai. Rapat besar akan digelar siang nanti, sehingga sejak pagi para karyawan terlihat sibuk menyiapkan berkas, menata pakaian, dan menyiapkan bahan presentasi. Raka, seperti biasa, sudah berada di gedung sejak fajar. Ia membersihkan ruang rapat dengan teliti, memastikan meja panjang mengkilap, kursi tersusun rapi, dan karpet terbebas dari debu. Ketika semua hampir siap, ia mengambil kain lap untuk menyeka kaca. Namun langkahnya terhenti ketika sekumpulan anak muda masuk dengan gaya angkuh. Salah satunya, bernama Fadli, karyawan baru yang selalu merasa dirinya istimewa. Dari cara berjalan saja sudah tampak kesombongan, dagu terangkat, jas mahal dipamerkan, dan suara kerasnya sengaja dibuat agar semua orang memperhatikan. Fadli melihat Raka sedang membersihkan meja. Bibirnya menyeringai. Lalu dengan nada mengejek ia berkata, Raka, jangan lupa ya, kalau bersihin meja itu sampai kinclong. Biar pantulan muka gue kelihatan jelas. Soalnya, muka gue mahal, beda sama muka lo. Teman-temannya tertawa keras, menambah pedih di telinga. Raka terdiam sejenak, merasakan dadanya sesak. Namun ia memilih menunduk, menahan emosi yang hampir pecah. Tangannya tetap bekerja, meski hatinya perih. Dalam hati, ia berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku terpancing oleh ucapan mereka. Belum sempat ia menenangkan diri, Fadli kembali bersuara. Kali ini ia sengaja menumpahkan sedikit kopi ke meja rapat. Yupes, maaf, OB. Kayaknya kerjaan lo nambah lagi. Hati-hati ya, jangan sampai ada noda. Kalau ada, nanti rapatnya gagal. Salahnya pasti lo. Suara tawa kembali pecah. Raka menarik napas dalam, menunduk, lalu mengambil lap bersih. Gerakannya tetap halus meski hatinya terluka. Setiap gerakan tangan seperti upaya menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Ia sadar, membalas hanya akan memperburuk keadaan. Ia tidak ingin harga dirinya hilang hanya karena emosi. Burini, yang kebetulan lewat, memperhatikan kejadian itu dari jauh. Hatinya teriris melihat perlakuan Fadli. Ia tahu, Raka bukan tipe orang yang pantas diperlakukan seperti itu. Namun Burini hanya bisa diam, tak ingin memperkeruh suasana. Ia melihat ketabahan Raka dan merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dalam dirinya. Siang hari tiba, seluruh karyawan bersiap menghadiri rapat penting. Raka, meski perannya kecil, tetap ikut menyiapkan segala sesuatu. Saat ia membawa tumpukan air mineral, langkahnya terhalang oleh Fadli yang sengaja menghadang. Botol-botol air hampir terjatuh. Beruntung Raka cepat menahan. Waduh, hati-hati dong, OB. Kalau sampai jatuh, bisa bikin malu seisi ruangan. Kasihannya, kerja berat tapi gaji kecil. Mendingan resign aja. Kerja di jalan jadi pengamen mungkin lebih cocok. Ucapan itu menghantam hati Raka bagai pisau tajam. Ia menelan ludah, menatap lantai, lalu melanjutkan langkah tanpa sepatah kata. Dalam dirinya bergemuruh rasa sakit, namun ada bisikan halus yang menahan. Kesabaranmu akan dibalas Allah, jangan hancurkan dengan amarah. Sepanjang rapat berlangsung, Raka berdiri di pojok ruangan, siap jika dibutuhkan. Ia mendengar jelas tawa dan ejekan yang terus dilontarkan Fadli dan kawan-kawannya. Mereka menganggap keberadaan Raka tak lebih dari bayangan yang bisa dipermainkan. Namun di balik senyum tipis yang ia paksakan,
Hatinya terus berdoa agar diberi keteguhan. Setelah rapat selesai, Raka kembali merapikan ruangan. Fadli sengaja meninggalkan tumpukan kertas berantakan. "OB, itu kerjaan lo, kan? Jangan sampai ketinggalan. Lo dibayar buat jadi tukang bersih-bersih, bukan buat bengong," katanya sambil melangkah keluar. Raka memungut kertas satu persatu, menatanya kembali. Ia teringat pesan ibunya yang pernah berkata, "Nak, jangan merasa hina karena pekerjaanmu. Orang yang bekerja dengan jujur jauh lebih mulia daripada orang yang sombong." Pesan itu kembali menjadi penawar bagi hatinya yang terluka. Malam itu, sepulang kerja, Raka duduk di kamar kecilnya. Lampu redup menerangi wajahnya yang letih. Ia membuka mushaf yang lusuh, membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan. Air matanya menetes, membasahi halaman yang sudah usang. "Ya Allah, hamba lemah. Tapi jangan biarkan kebencian tumbuh dalam hati ini. Jadikan hinaan mereka sebagai jalan untuk lebih dekat pada MU." Raka memejamkan mata, mencoba meredam semua rasa sakit yang menumpuk sepanjang hari. Ia tahu, esok pagi mungkin akan ada ejekan baru, perlakuan kasar yang lain. Tapi ia juga percaya, setiap luka yang ia tahan dengan sabar adalah pahala yang tidak akan sia-sia. Di luar kamar, angin malam berhembus pelan seakan membawa bisikan rahasia. Hidup Raka mungkin penuh hinaan, tetapi kesabaran dan ketegarannya mulai menimbulkan tanda tanya di hati orang-orang tertentu. Sesuatu perlahan terbentuk, sebuah alur yang akan menguji siapa sebenarnya manusia yang pantas disebut mulia. Hari-hari penuh ejekan tak membuat langkah Raka surut. Ia tetap datang paling pagi, pulang paling malam, dan selalu memastikan ruangan bersih meski dirinya kerap dijadikan bahan tertawaan. Hinaan Fadli dan kawan-kawannya masih terngiang di telinga. Namun Raka berusaha menutup luka itu dengan doa. "Ya Allah, jangan biarkan hatiku keras karena sakit hati. Jadikan aku kuat dengan kesabaran." Di balik kepahitan, ada sisi lain dari Raka yang jarang disadari orang. Ia bukan hanya seorang OB yang bekerja membersihkan ruangan. Ia juga diam-diam seorang penolong yang tidak pernah meminta imbalan. Banyak kebaikan kecil yang ia lakukan, tersembunyi dari sorotan mata, seolah ia ingin semua itu hanya tercatat di sisi Allah. Suatu pagi, ketika karyawan masih sibuk dengan urusannya masing-masing, Raka melihat salah seorang staf wanita, Maya, kesulitan membawa tumpukan map tebal. Hampir saja map itu jatuh berserakan. Namun Raka cepat-cepat menolong. Ia menahan map dengan tangannya, lalu membawanya sampai ke meja Maya. "Terima kasih, Raka," ucap Maya dengan tulus. Raka hanya tersenyum. "Sama-sama, Bu. Itu memang kewajiban saya." Tak ada niat sedikit pun untuk menonjolkan diri, meski ia tahu tidak semua OB bersedia membantu urusan pribadi karyawan. Di waktu lain, saat seorang satpam tua jatuh sakit dan tak sanggup berdiri lama, Raka yang diam-diam menggantikannya menjaga pintu sebentar, hingga satpam itu bisa beristirahat. Tak ada yang tahu perbuatannya, kecuali Burini yang kebetulan melihat dari kejauhan. Hati Burini semakin yakin, pemuda ini menyimpan sesuatu yang istimewa. Namun yang paling membuat terkesan adalah ketika Raka selalu menjaga syalatnya. Meski sedang sibuk mengepel atau mengangkat barang, ia akan menghentikan pekerjaannya begitu adzan berkumandang. Ia mencari sudut kecil di musola kantor, lalu bersujud dengan khusyuk, seolah dunia yang bising tak lagi penting. Yang ada hanya ia dan Allah. Ada kedamaian yang terpancar dari wajahnya setiap selesai sholat, membuat orang yang melihatnya bertanya-tanya dari mana ia mendapat ketenangan seperti itu. Sikap ini membuat sebagian kecil karyawan mulai menaruh hormat diam-diam. Mereka yang jeli melihat menyadari, Raka bukan hanya OB biasa. Ada keteguhan iman dan kebaikan yang sulit dicari di tengah hiruk-pikuk dunia kerja. Namun, sayangnya, suara minoritas itu kalah dengan gelak tawa mereka yang masih senang meremehkan. Suatu sore, ketika hujan deras mengguyur kota, listrik kantor tiba-tiba padam. Banyak karyawan panik karena presentasi penting terancam gagal. Raka, tanpa diminta, segera naik ke gudang penyimpanan dan menyalakan genset darurat. Tangannya kotor, bajunya basah, tapi lampu kantor kembali menyala.
Semua orang lega, namun hanya sedikit yang sadar bahwa jasa besar itu datang dari Raka. Kebanyakan hanya sibuk melanjutkan pekerjaannya, tanpa terbesit rasa terima kasih. Bu Rini lagi-lagi menyaksikan peristiwa itu. Ia tak tahan untuk tidak mendekati Raka. "Nak, kenapa kamu tidak pernah marah saat diremehkan? Kamu bahkan tetap menolong orang yang sering menyakitimu." Raka menatap Bu Rini dengan senyum lemah. "Kalau saya marah, apa yang berubah, Bu? Hinaan mereka tidak akan hilang. Tapi kalau saya sabar, mungkin Allah mencatatnya sebagai kebaikan. Itu saja yang saya harapkan." Jawaban itu membuat Bu Rini terdiam lama. Ada getaran dalam suaranya, keikhlasan yang tak dibuat-buat. Ia sadar, pemuda ini memiliki kedalaman jiwa yang jarang dimiliki orang pada umumnya. Malam semakin larut. Raka kembali pulang dengan langkah letih, namun hatinya lapang. Ia membawa bekal berupa doa-doa kecil dari orang-orang yang ia bantu, meski kebanyakan tidak diucapkan dengan kata-kata. Ia yakin, sekecil apapun kebaikan, jika dilakukan dengan ikhlas, akan dibalas berlipat oleh Allah. Dan tanpa ia sadari, kebaikan-kebaikan yang tersembunyi itulah yang perlahan mulai membuka mata beberapa orang di sekitarnya. Ada rasa penasaran, ada rasa hormat, meski belum terucap. Semua ini menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Seolah takdir sedang menyiapkan jalan panjang yang akan mengubah nasib banyak orang di dalam gedung itu. Kebaikan Raka memang perlahan mulai menyentuh hati beberapa orang, terutama Bu Rini yang diam-diam mengagumi kesabaran dan ketulusannya. Namun di sisi lain, ada juga yang semakin terganggu oleh keberadaannya. Fadli, karyawan muda yang selalu arogan, merasa harga dirinya terusik. Baginya, Raka hanyalah seorang OB rendahan, tidak pantas dihormati, apalagi sampai menimbulkan simpati dari orang lain. Hari itu, kantor sedang sibuk mempersiapkan laporan keuangan untuk diaudit. Semua orang tegang, terutama bagian administrasi. Dokumen-dokumen penting berserakan di atas meja, laptop menyala, dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Raka, seperti biasa, hanya bertugas membersihkan ruangan. Ia melangkah hati-hati agar tidak mengganggu pekerjaan karyawan lain. Namun tiba-tiba, kabar mengejutkan beredar. Uang perusahaan dalam jumlah besar hilang dari brankas. Semua orang panik, rapat darurat digelar, dan kecurigaan langsung dilempar ke sana-sini. Sayangnya, tanpa bukti kuat, satu nama justru dijadikan kambing hitam, Raka. Pasti OB itu. Siapa lagi yang sering keluar masuk ruangan tanpa diawasi? Teriak Fadli dengan lantang, membuat banyak karyawan mengangguk meski sebenarnya mereka tak melihat apa-apa. Raka terdiam. Dadanya terasa sesak mendengar tuduhan itu. Ia mencoba menjelaskan. "Maaf Pak, saya tidak pernah menyentuh brankas. Pekerjaan saya hanya membersihkan, bukan urusan keuangan." Tapi kata-katanya tenggelam oleh suara ejekan. Alasan. OB mana mungkin bisa dipercaya. Mungkin selama ini pura-pura baik biar nggak ketahuan. Lihat saja, wajahnya memang kelihatan miskin. Pasti tergoda uang banyak, tambah Fadli, memperkeruh suasana. Raka merasa seperti tertusuk dari segala arah. Pandangan curiga karyawan lain membuatnya semakin terpojok. Ia ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah, namun suaranya tercekat. Satu-satunya yang ia lakukan adalah menunduk, menggenggam tangannya erat, lalu berdoa dalam hati. "Ya Allah, Engkau Maha Tahu. Jika aku benar, tunjukkanlah. Jika aku salah, ampuni aku." Bu Rini yang melihat kejadian itu mencoba membela. "Kalian tidak bisa asal menuduh. Raka bukan orang seperti itu. Aku sering melihat dia menolong tanpa pamrih." Namun suara Bu Rini kalah oleh teriakan mayoritas. Semua orang sudah terlanjur percaya pada prasangka. Akhirnya, pihak manajemen memutuskan untuk menggeledah ruang kecil tempat Raka biasa beristirahat. Saat pintu dibuka, semua orang terperangah. Di dalam kardus tua, terdapat beberapa amplop berisi uang perusahaan. Suasana mendadak gaduh. Semua mata tertuju pada Raka dengan tatapan penuh tuduhan. Buktinya jelas. Ternyata benar selama ini dia maling, teriak Fadli puas,
seakan kemenangan besar ada di tangannya. Raka hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tahu, itu bukan miliknya. Ia tidak pernah menyentuh uang tersebut. Air matanya menetes, bukan karena takut, melainkan karena merasa diperlakukan tidak adil. Demi Allah, itu bukan saya. Saya tidak tahu kenapa uang itu bisa ada di sini, ucapnya terbata. Namun tak ada yang mau mendengarkan. Semua telinga sudah tertutup oleh kebencian dan prasangka. Hanya Burini yang menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia yakin ada rekayasa di balik ini, tapi ia tak punya bukti untuk membela. Raka dipanggil ke ruangan pimpinan. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan, seolah semua sudah yakin bahwa ia pelakunya. Raka hanya bisa menjawab dengan jujur, meski jawaban itu tak pernah dipercaya. Sore itu, ia duduk sendirian di ruang tunggu, menahan air mata yang terus jatuh. Ya Allah, aku tahu Engkau tidak pernah tidur. Engkau Maha Adil. Jika aku difitnah, aku yakin Engkau akan menunjukkan kebenaran pada waktunya. Hamba hanya bisa bersabar. Doanya lirih. Malam itu, Raka pulang dengan langkah gontai. Hatinya hancur, tubuhnya lelah. Tapi ia tetap membawa mushaf kecilnya. Ia duduk di sajadah, menangis terseduh di hadapan Allah, memohon agar kebenaran segera terungkap. Ia tidak marah kepada orang-orang yang menuduhnya, tapi ia merasa perih karena fitnah adalah ujian yang lebih berat daripada sekadar hinaan. Keesokan harinya, kantor seakan berbeda. Tatapan penuh curiga mengikuti setiap langkahnya. Tidak ada lagi sapaan ramah, hanya bisikan-bisikan sinis di belakang punggung. Namun Raka tetap bekerja seperti biasa, menyapu lantai dengan teliti, mengangkat sampah, dan menjaga senyum tipisnya. Ia sadar, hanya kesabaran yang bisa menyelamatkannya. Hari-hari setelah fitnah itu menjadi beban paling berat bagi Raka. Sejak uang perusahaan ditemukan di ruangannya, nama baiknya seakan hilang. Walau belum ada keputusan resmi, sebagian besar karyawan sudah menganggapnya bersalah. Tatapan merendahkan semakin tajam, bisikan-bisikan sinis terdengar setiap ia lewat, dan pekerjaan yang dulu dianggap remeh kini semakin membuatnya tampak terpuruk. Namun anehnya, Raka tidak pernah menunjukkan amarah. Ia masih tetap bekerja seperti biasa. Menyapu lantai, mengangkat sampah, menata ruangan, semua ia lakukan dengan kesungguhan. Keteguhannya justru membuat sebagian kecil karyawan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin seseorang yang dituduh seberat itu masih sanggup bekerja tanpa mengeluh? Suatu malam, selepas membersihkan toilet di lantai atas, Raka turun ke lobi. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 10 malam. Sebagian besar karyawan sudah pulang, hanya tinggal beberapa orang yang lembur. Raka berjalan pelan melewati pintu kaca besar, hendak pulang dengan langkah letih. Namun tiba-tiba, cahaya lampu mobil mewah memantul di wajahnya. Sebuah sedan hitam berkelas berhenti tepat di depan pintu. Dari dalam, seorang pria paruh baya dengan jas rapi keluar. Wajahnya tegas, langkahnya mantap, dan sorot matanya penuh wibawa. Tanpa ragu, ia menghampiri Raka. "Ananda, sudah selesai," ucapnya lembut namun penuh wibawa. Raka menunduk hormat. "Iya, Ayah. Maaf menunggu." Satpam yang berjaga di lobi terperangah. Ia tak percaya mendengar panggilan itu. Seorang pria tua yang jelas bukan orang sembarangan, menyapa seorang OB dengan sebutan Ananda. Raka dengan tenang masuk ke mobil itu. Pintu ditutup rapat. Lalu mobil meluncur pergi meninggalkan gedung. Satpam menggaruk kepala, bingung dengan apa yang baru saja ia lihat. "Ananda? Ayah? Apa maksudnya? Bukannya dia OB biasa?" Gumamnya. Namun ia memilih diam, menyimpan keanehan itu dalam hati. Perjalanan malam itu hening. Raka duduk di samping pria yang ternyata adalah ayahnya, seorang pengusaha sukses dengan jaringan luas. "Nak," ujar sang ayah pelan, "kau sudah sabar menahan semua perlakuan itu. Ayah tahu, fitnah yang menimpamu menyakitkan. Tapi bersabarlah. Semua akan terbalaskan dengan cara yang indah pada waktunya. Allah tidak pernah tidur." Raka menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Ayah,
Aku tidak kuat kalau hanya menunggu. Rasanya pedih, difitnah dan dihina setiap hari. Tapi aku percaya, Allah pasti punya rencana. Aku hanya takut. Aku tak sanggup menahan sakit hati ini lebih lama. Sang ayah menepuk bahu Raka dengan lembut. Jangan takut. Nak, kesabaranmu adalah kekuatanmu. Kau diuji bukan untuk dilemahkan, tapi untuk ditinggikan. Percayalah, sebentar lagi semua akan terungkap. Malam itu, mereka berhenti di sebuah rumah besar yang berdiri megah di pinggir kota. Rumah itu jauh berbeda dengan kamar kecil yang biasa ditempati Raka. Dari luar, terlihat jelas kemewahan yang menandakan pemiliknya bukan orang sembarangan. Raka masuk, duduk di ruang tamu, lalu berbincang sebentar dengan ayahnya sebelum akhirnya pamit kembali ke tempat kosnya. Ia memilih tetap hidup sederhana meski punya kesempatan tinggal di rumah itu. Esok paginya, kabar aneh mulai beredar di kantor. Security yang semalam melihat kejadian itu tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Ia bercerita kepada rekan-rekannya. Aku lihat sendiri, OB itu dijemput mobil mewah. Ada pria tua yang manggil dia, Ananda. Kayaknya bukan OB sembarangan deh. Awalnya banyak yang menertawakan cerita itu. Mana mungkin? Paling cuma tebengan atau saudara jauh sopir. Ujar salah satu karyawan dengan nada mengejek. Namun benih kecurigaan mulai tumbuh. Beberapa orang yang diam-diam menghargai Raka merasa ada sesuatu yang benar-benar janggal. Fadli, yang sejak awal membenci Raka, justru semakin merasa terancam. Tidak mungkin. Jangan sampai anak rendahan itu punya hubungan dengan orang penting. Aku harus pastikan dia tetap terlihat hina di depan semua orang. Gumamnya penuh amarah. Sementara itu, Bu Rini yang semakin memperhatikan Raka merasa ada jawaban dari pertanyaannya selama ini. Kesabaran, ketenangan, dan aura tenang yang terpancar darinya seolah memang bukan milik orang biasa. Ada rahasia besar di balik anak ini, bisiknya lirih. Malam-malam berikutnya, kejadian serupa terulang. Setiap kali Raka pulang larut, mobil mewah itu kembali datang. Selalu orang yang sama menjemputnya, lalu mengantar ke rumah besar di pinggir kota. Semakin banyak security yang melihat, semakin besar pula tanda tanya di kepala mereka. Namun Raka tetap datang ke kantor keesokan harinya dengan seragam abu-abu lusuhnya, bekerja seperti biasa, seolah tidak ada apa-apa. Hatinya memang masih perih karena fitnah belum terbongkar. Namun di balik semua itu, pertemuan misterius dengan sang ayah menjadi penguat baru baginya. Ia tahu, kebenaran tidak bisa selamanya disembunyikan. Akan ada waktu di mana rahasia besar itu terbuka, dan semua yang meremehkan akan dibuat terdiam. Hari-hari setelah pertemuan misterius itu, kantor semakin dipenuhi ketegangan. Fitnah tentang hilangnya uang belum juga menemukan titik terang. Manajemen semakin tertekan karena audit yang harusnya berjalan mulus kini diwarnai kekacauan. Sementara itu, klien besar satu persatu mulai meragukan kredibilitas perusahaan. Angin buruk berhembus kencang. Kabar kebangkrutan mulai terdengar di kalangan luar. Direktur utama berulang kali memanggil rapat darurat. Wajahnya pucat, matanya lelah, dan setiap kata yang keluar selalu bernada panik. Kalau dana segar tidak masuk, kita akan ambruk. Investor lama sudah menarik diri, dan bank pun menutup pintu. Kita hanya punya waktu sebulan sebelum semuanya runtuh. Ucapnya dengan suara bergetar. Karyawan pun ikut resah. Ada yang khawatir gaji tak dibayar. Ada yang diam-diam mencari lowongan baru, dan ada pula yang menyalahkan satu sama lain. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Raka tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Ia membersihkan ruangan rapat yang penuh dengan berkas berserakan, menyapu lantai yang dipenuhi kertas, dan mengangkat cangkir kopi yang tak tersentuh. Wajahnya tetap tenang meski hatinya tahu, badai besar sedang melanda. Sore itu, setelah rapat berakhir dengan wajah-wajah muram, tiba-tiba telepon di meja direktur berdering. Sang sekretaris bergegas mengangkat. Lalu wajahnya mendadak berubah. "Pak, ada seseorang yang ingin bertemu," katanya. Ia tertarik menanamkan investasi besar di perusahaan kita. Ruangan yang semula hening mendadak riuh. Semua mata berbinar penuh harap. Direktur segera berdiri,
menyuruh sekretaris menyiapkan penyambutan. Siapapun dia, kalau benar investor, itu bisa jadi penyelamat. Beberapa jam kemudian, seorang pria parubaya dengan penampilan elegan masuk ke lobi. Wajahnya tenang, auranya penuh wibawa. Ia datang bukan dengan gaya pamer, melainkan dengan ketegasan seorang pengusaha mapan yang sudah kenyang pengalaman. Semua orang menyambut penuh rasa ingin tahu. Selamat sore. Saya mendengar perusahaan ini sedang membutuhkan suntikan dana. Saya tertarik untuk membicarakannya lebih jauh, ucap pria itu dengan suara dalam. Direktur terkejut sekaligus lega. Mereka segera menuju ruang rapat khusus. Semua karyawan mendengar kabar itu dengan bisik-bisik penuh harapan. Mungkin ini jalan keluar, kata salah seorang staf. Raka, yang kebetulan sedang merapikan gelas di pojok ruangan, sempat menoleh. Hatinya bergetar, sebab ia mengenali sosok itu, ayahnya sendiri. Namun ia tetap diam, berpura-pura tak mengenal, agar rahasia tidak terbuka begitu saja. Rapat berlangsung hingga larut malam. Tak ada yang tahu detail pembicaraannya, tapi desas-desus menyebar cepat. Investor itu tidak hanya berniat menolong, tapi juga menawarkan restrukturisasi besar agar perusahaan bisa kembali berdiri tegak. Ketika berita itu sampai ke telinga karyawan, suasana kantor berubah drastis. Dari wajah-wajah muram kini muncul secercah harapan. Ada yang tersenyum lega, ada yang langsung mengucap syukur. Namun di balik rasa syukur itu, masih ada segelintir orang yang curiga, terutama Fadli. Ia bergumam, kenapa tiba-tiba ada investor segede itu datang? Jangan-jangan ada hubungannya dengan OB itu. Pikiran itu mengganggunya, meski ia tak punya bukti. Di sisi lain, Bu Rini menatap Raka dengan penuh rasa penasaran. Ia melihat kilatan berbeda di mata Raka saat investor itu masuk. Seakan ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan. Ada rahasia yang semakin jelas di depan mata, batinnya. Malam semakin larut. Ketika rapat usai, investor itu berjalan keluar dengan senyum tipis, seolah memberi tanda bahwa ia puas dengan hasil pertemuan. Raka yang sudah bersiap pulang sempat bertemu pandang dengan sang ayah. Hanya sekejap, namun cukup untuk meneguhkan hati Raka bahwa pertolongan Allah sedang turun melalui tangan ayahnya. Di kamarnya malam itu, Raka bersujud lama sekali. Air matanya jatuh deras, bukan karena lelah atau sedih, melainkan karena rasa syukur. Ya Allah, Engkau Maha Penolong. Saat aku difitnah, aku tak bisa berbuat apa-apa. Tapi Engkau datangkan jalan yang tak terduga. Hamba tahu, ini bukan kebetulan. Ini cara MU menunjukkan kasih sayang MU. Meski fitnah belum terbongkar, meski harga dirinya masih diinjak, pertolongan yang tak disangka itu menjadi cahaya baru di tengah gelapnya ujian. Perusahaan mungkin terselamatkan, tapi badai bagi diri Raka sendiri belum selesai. Jalan panjang masih menanti, dan kebenaran yang ia tunggu belum sepenuhnya terungkap. Suasana kantor berubah setelah kedatangan investor misterius itu. Harapan yang semula sirna kini perlahan tumbuh kembali. Direktur terlihat lebih tenang, para manajer mulai bersemangat menyusun rencana baru, dan karyawan yang sebelumnya diliputi ketakutan mulai berani tersenyum. Namun di balik semua itu, ada tanda tanya besar. Siapa sebenarnya investor itu? Kabar beredar. Ia adalah pengusaha besar yang jarang muncul di media. Namanya disembunyikan, tapi wibawanya membuat semua orang kagum. Hanya satu orang yang paling gelisah mendengar semua itu. Fadli. Ia masih ingat jelas cerita security tentang Raka yang dijemput mobil mewah. Hatinya panas. Jangan-jangan OB itu memang ada hubungan dengan investor itu. Kalau benar, habislah aku, gumamnya dengan wajah tegang. Beberapa hari kemudian, rapat besar kembali digelar. Kali ini, semua karyawan diwajibkan hadir. Aula kantor penuh sesak, kursi-kursi berjejer rapi, dan suasana dipenuhi rasa penasaran. Direktur berdiri di podium dengan wajah serius. Hari ini, kita kedatangan kembali investor yang telah menyelamatkan perusahaan kita dari krisis. Beliau ingin memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan sesuatu yang penting. Pintu ruangan terbuka. Pria parubaya dengan jas elegan itu masuk. Langkahnya mantap,
Tatapannya tajam namun penuh wibawa. Semua orang berdiri memberi hormat. Suasana hening mendadak menyelimuti ruangan. Namun keterkejutan sesungguhnya baru terjadi beberapa detik kemudian, saat Raka ikut masuk ke dalam, berjalan di samping pria itu. Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Itu, OB. Kenapa dia jalan di samping investor? Jangan-jangan. Fadli ternganga. Wajahnya pucat pasi. Tangannya gemetar. Seakan tubuhnya menolak menerima kenyataan yang mulai terkuak. Pria itu naik ke podium. Suaranya tegas, menembus kesunyian ruangan. Perkenalkan, nama saya Arman Pratama. Mungkin sebagian dari Anda pernah mendengar nama saya, mungkin juga tidak. Yang jelas, saya adalah pemilik dari beberapa perusahaan besar di negeri ini. Dan saya punya alasan khusus mengapa saya datang ke sini, bukan sekadar sebagai investor. Ia berhenti sejenak, menatap semua orang satu persatu. Lalu tangannya meraih bahu Raka dengan penuh kebanggaan. Inilah anak saya, Raka Pratama. Ruangan sontak bergemuruh. Semua orang membelalakan mata, tak percaya dengan apa yang mereka dengar. Seorang OB yang setiap hari diejek, dihina, dan difitnah. Ternyata anak kandung dari miliuner yang kini berdiri di depan mereka. Raka menunduk. Wajahnya tenang meski dadanya bergetar. Semua tatapan kini tertuju padanya. Sebagian penuh rasa malu. Sebagian lain masih terkejut tak bisa berkata-kata. Arman melanjutkan. Saya sengaja membiarkan Raka bekerja di sini sebagai OB. Saya ingin ia merasakan bagaimana rasanya berada di bawah. Bagaimana rasanya dipandang rendah. Bagaimana rasanya dihina tanpa alasan. Karena dari situlah seseorang bisa belajar arti kehidupan sebenarnya. Dan saya juga ingin tahu, bagaimana sikap karyawan perusahaan ini terhadap seseorang yang tidak mereka anggap penting. Hening. Tidak ada yang berani bersuara. Kata-kata itu seperti cambuk keras yang menghantam wajah semua orang yang pernah meremehkan Raka. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Suaranya bergetar. Namun penuh ketegasan. Saya tahu banyak dari kalian yang tidak suka dengan saya. Saya dihina, ditertawakan, bahkan difitnah mencuri. Saya sakit, tapi saya bersabar. Karena saya percaya, Allah selalu bersama orang yang sabar. Dan hari ini, kebenaran terbuka. Semua prasangka itu hancur dengan sendirinya. Air mata beberapa karyawan jatuh tanpa bisa ditahan. Mereka merasa malu, terutama yang sering meremehkan. Burini menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi rasa syukur karena keyakinannya selama ini benar adanya. Sementara itu, Fadli menunduk dalam-dalam. Wajahnya memerah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia teringat semua kata-kata kasarnya, semua ejekan yang ia lontarkan, semua fitnah yang ia buat. Kini, semuanya berbalik menghantam dirinya sendiri. Arman kembali bersuara. Kali ini lebih lembut. Saya ingin semua orang di sini belajar satu hal penting. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari pekerjaannya, penampilannya, atau statusnya. Karena di mata Allah, yang membedakan manusia hanyalah ketakwaannya, bukan hartanya. Suasana ruangan penuh emosi. Ada yang menangis, ada yang tertunduk malu. Ada pula yang hanya bisa membeku. Kebenaran akhirnya terungkap, dan rahasia besar yang selama ini tersembunyi kini berdiri nyata di hadapan semua orang. Setelah pengakuan mengejutkan itu, ruangan rapat besar berubah menjadi lautan keheningan. Hanya terdengar napas berat orang-orang yang masih berusaha menerima kenyataan. Raka berdiri di samping ayahnya, dengan wajah sederhana yang sama seperti kemarin, namun kini semua tatapan kepadanya berbeda. Ia bukan lagi sekadar seorang OB yang diremehkan. Ia adalah pewaris perusahaan, anak dari miliuner yang baru saja mengumumkan kebenaran di hadapan semua orang. Direktur utama, yang selama ini tak pernah benar-benar memperhatikan Raka, mendadak merasa malu. Ia menatap kursi, tak sanggup menatap wajah pemuda yang pernah ia anggap remeh. Begitu pula para manajer dan staf. Mereka semua tertunduk. Seakan dosa besar menimpa diri mereka bersama-sama. Raka menghela napas panjang. Ia tahu, inilah saatnya menyuarakan kebenaran yang selama ini ia tahan.
Dengan suara tenang namun dalam, ia berkata, "Selama ini, saya diperlakukan seakan saya tidak punya harga diri. Saya ditertawakan, dihina, bahkan difitnah. Itu semua menyakitkan, tapi saya memilih sabar. Karena saya percaya, Allah selalu melihat, dan tidak ada kesabaran yang sia-sia." Kata-kata itu menghantam hati semua yang hadir. Ada yang spontan menutup wajah, ada yang menitikkan air mata, ada pula yang menggenggam tangan erat-erat karena rasa malu yang tak terbendung. Raka melanjutkan, "Yang paling menyakitkan bukan karena saya dipandang rendah, tapi karena manusia begitu mudah menuduh tanpa bukti. Saat uang hilang, jari-jari langsung menuding ke saya hanya karena saya seorang OB. Padahal saya tidak pernah menyentuh barang itu. Semua itu fitnah, dan hari ini saya berdiri di sini untuk menegaskan, kebenaran tidak akan selamanya bisa ditutup." Seketika suasana semakin tegang. Orang-orang yang dulu menuduhnya merasa tubuh mereka melemah. Fadli, yang selama ini menjadi tokoh paling lantang menyerangnya, duduk kaku. Wajahnya pucat, tangannya gemetar, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia tahu, semua kata-katanya di masa lalu kini berubah menjadi cambuk yang menghantam dirinya sendiri. Ayah Raka, Arman Pratama, menambahkan dengan nada penuh ketegasan, "Kalian semua harus belajar dari kejadian ini. Anak saya menyamar bukan untuk merendahkan dirinya, tetapi untuk melihat karakter kalian yang sebenarnya. Dan ternyata, banyak di antara kalian yang gagal dalam ujian kemanusiaan." Suara Arman menggema di ruangan, membuat setiap orang menunduk semakin dalam. Tidak ada yang berani membantah. Tidak ada yang berani berkilah. Semuanya sadar, mereka telah melakukan kesalahan besar. Namun, di tengah suasana penuh tekanan itu, Raka memilih untuk tidak menghancurkan mereka dengan amarah. Ia menatap seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara lembut, "Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya hanya ingin kalian semua belajar bahwa pekerjaan bukan ukuran kehormatan seseorang. Di mata Allah, yang membedakan kita hanyalah ketakwaan, bukan jabatan atau harta." Kata-kata itu membuat banyak orang tersentak. Ada yang menangis terseduh, ada yang berbisik istighfar, ada pula yang tak sanggup menatap wajah Raka karena rasa malu begitu besar. Bahkan direktur sendiri mengusap matanya diam-diam, menyadari betapa ia lalai menjaga keadilan di kantornya. Bu Rini, yang sejak awal memperhatikan Raka, meneteskan air mata haru. Ia merasa lega karena keyakinannya benar, bahwa Raka bukan orang biasa. Namun lebih dari itu, ia kagum karena meski memiliki kuasa untuk membalas, Raka justru memilih memaafkan. Sementara itu, Fadli masih terpaku. Semua kenangan buruk terlintas di benaknya. Ejekan-ejekannya, tawa sinisnya, fitnah kejamnya. Semua kini kembali menampar dirinya. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, namun lidahnya keluh. Hatinya diguncang rasa bersalah yang amat dalam. Raka kembali angkat bicara. Kali ini lebih tegas. "Kalian mungkin berpikir kalian bisa menginjak harga diri seseorang hanya karena pekerjaannya. Tapi ketahuilah, orang yang kalian hina bisa jadi jauh lebih mulia di sisi Allah daripada kalian yang merasa tinggi. Karena di akhirat nanti, bukan jabatan yang ditanya, tapi amal." Kata-kata itu jatuh bagaikan palu, menghantam dinding hati yang paling keras sekalipun. Seluruh ruangan tenggelam dalam keheningan. Tidak ada lagi canda, tidak ada lagi tawa sinis. Yang tersisa hanyalah rasa malu, penyesalan, dan kagum. Hari itu, kebenaran benar-benar menghantam semua orang. Raka yang dulunya dianggap sampah kini berdiri sebagai cermin yang memantulkan wajah asli setiap orang. Siapa yang berhati tulus, siapa yang berhati congkak. Dan tak seorang pun bisa lari dari kenyataan itu. Ruangan rapat besar masih dipenuhi suasana hening setelah kebenaran terbongkar. Semua orang merasa dipermalukan oleh diri mereka sendiri. Tatapan yang dulu penuh kesombongan kini tertunduk dalam-dalam. Tak berani menatap wajah Raka yang berdiri tenang di depan mereka. Seolah setiap detik adalah cambuk yang mengingatkan betapa salahnya mereka selama ini. Raka menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, bukan karena amarah, melainkan karena beratnya beban yang ia simpan. Ia tahu,
Inilah momen di mana ia bisa menumpahkan semua rasa sakit yang selama ini dipendam, semua hinaan, semua fitnah, semua luka batin yang menggores hatinya. Tapi yang keluar dari bibirnya justru bukan kata-kata dendam. Saya tahu banyak di antara kalian yang menunggu saya membalas semua ini, ucap Raka dengan suara bergetar. Kalian mungkin berpikir, sekarang saatnya saya membuat kalian menunduk di bawah kaki saya. Tapi ketahuilah, bukan itu yang saya mau. Sejak awal saya belajar sabar karena saya percaya satu hal, balasan terbaik hanyalah dari Allah. Kata-katanya menembus dinding hati yang membatu. Beberapa karyawan tak kuasa menahan tangis. Mereka tidak menyangka, setelah semua yang ia alami, Raka justru memilih memaafkan. Ia melanjutkan, hinaan yang kalian lemparkan, fitnah yang kalian sebarkan, semua itu saya jadikan doa. Setiap kali kalian menertawakan saya berdoa agar Allah menguatkan saya. Dan setiap kali kalian menjatuhkan saya justru semakin yakin bahwa derajat manusia diangkat oleh kesabarannya, bukan oleh jabatan atau kekayaannya. Air mata mulai mengalir di wajah Burini. Ia menutup mulutnya, terisak karena terharu. Sementara Fadli duduk kaku, wajahnya pucat, pikirannya dipenuhi rasa bersalah yang menyesakkan dada. Seluruh kenangan buruk kembali berputar di kepalanya. Ucapan-ucapan kasarnya, tawa yang ia lontarkan ketika Raka dihina, fitnah kejam yang ia buat. Kini semua itu seperti belati yang menusuk dirinya sendiri. Dengan suara tenang namun tegas, Raka berkata, "Aku tidak akan membalasmu, Fadli. Tidak juga kepada yang lain. Karena kalau aku balas, aku tidak ada bedanya dengan kalian. Aku memilih memaafkan, bukan karena aku lemah, tapi karena aku tidak ingin hatiku kotor oleh dendam. Biarlah Allah yang membalas dengan caranya." Kalimat itu jatuh seperti hujan deras di tanah gersang. Fadli menunduk, pundaknya bergetar, tapi lidahnya keluh untuk meminta maaf. Hatinya hancur oleh kebesaran jiwa seorang yang selama ini ia anggap rendah. Suasana ruangan berubah penuh haru. Karyawan satu persatu meneteskan air mata, bukan hanya karena rasa bersalah, tetapi juga karena kagum pada sikap Raka. Mereka belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada balas dendam, melainkan pada kemampuan memaafkan. Raka menatap seluruh ruangan dengan mata berkaca-kaca. "Saya tidak meminta kalian untuk menunduk pada saya. Saya hanya ingin kalian belajar satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Jangan pernah meremehkan pekerjaan yang dianggap rendah. Karena di mata Allah, yang mulia bukanlah orang yang kaya atau berpangkat tinggi, tapi mereka yang hatinya bersih dan penuh takwa." Kata-kata itu menusuk dalam. Semua orang yang hadir merasakan getaran yang sama. Mereka seolah dipaksa bercermin pada diri masing-masing, mengingat bagaimana mereka memperlakukan Raka, dan menyadari betapa congkaknya hati mereka selama ini. Direktur utama akhirnya berdiri, suaranya bergetar. "Nak Raka, kami malu, sangat malu. Kami buta, kami lalai. Kami gagal melihat siapa dirimu sebenarnya. Maafkan kami." Raka tersenyum tipis, menahan air mata yang hampir jatuh. "Saya sudah memaafkan sejak lama, bahkan sebelum kebenaran ini terbuka. Karena saya percaya, memaafkan lebih menenangkan daripada menyimpan dendam. Dan saya berharap, dari hari ini, kita semua belajar menjadi manusia yang lebih baik." Tangis pecah di ruangan. Ada yang menunduk penuh penyesalan, ada yang memeluk rekan di sampingnya sambil beristighfar. Atmosfer yang sebelumnya penuh kesombongan kini berubah menjadi lautan penyesalan dan rasa syukur. Hari itu, balasan yang ditunggu banyak orang bukanlah kemarahan, melainkan pengampunan. Bukan hukuman, melainkan pelajaran. Dan itulah yang membuat semua orang semakin terhantam. Mereka baru sadar, orang yang paling mereka remehkan justru memiliki hati yang jauh lebih besar dan mulia. Setelah ruangan rapat dipenuhi air mata penyesalan dan keheningan panjang, suasana perlahan berubah. Semua mata kini tertuju pada Raka, bukan lagi dengan pandangan meremehkan, melainkan dengan rasa hormat bercampur kagum. Kebenaran telah menghantam hati mereka, dan kini tibalah saatnya bagi Raka menentukan arah baru. Arman, sang ayah, berdiri di sampingnya.
Dengan suara tegas ia mengumumkan, mulai hari ini, saya serahkan kepemimpinan perusahaan ini kepada anak saya, Raka Pratama. Kata-kata itu disambut dengan keterkejutan yang lebih besar. Para karyawan terperangah, sebagian tidak percaya, sebagian menelan ludah menahan rasa malu, dan sebagian lain menunduk penuh pasrah. Seorang OB yang dulunya dianggap sampah kini menjadi pemimpin mereka. Raka berdiri tegak di depan podium. Wajahnya masih sederhana, matanya berkilat tenang, suaranya lembut tapi menusuk hati. Saya tahu, berita ini mengejutkan kalian semua. Bahkan mungkin sebagian dari kalian sulit menerima. Tapi ketahuilah, saya tidak akan menggunakan posisi ini untuk membalas. Saya akan menggunakan amanah ini untuk memperbaiki. Ia menatap seluruh ruangan dengan sorot mata yang tajam namun penuh kasih. Mulai hari ini, tidak boleh ada lagi budaya meremehkan. Tidak boleh ada yang merasa tinggi lalu menginjak yang dianggap rendah. Kita semua di sini sama, hanya manusia. Yang membedakan kita hanyalah sejauh mana kita jujur, bekerja keras, dan taat kepada Allah. Tangis kembali pecah. Kali ini bukan karena penyesalan semata, tapi juga karena kelegaan. Mereka menyaksikan seorang pemimpin lahir dari bawah, yang mengerti rasa sakitnya dihina, yang tahu pedihnya difitnah. Seorang pemimpin yang akan menegakkan keadilan bukan karena ambisi, melainkan karena pengalaman. Raka melanjutkan, aku tidak akan memecat siapapun hanya karena masa lalu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan kesombongan tumbuh di perusahaan ini. Bagi yang pernah menghina, aku sudah memaafkan. Tapi jangan ulangi lagi. Anggaplah ini peringatan dari Allah, bahwa kesombongan hanya akan berbalik menghancurkan diri sendiri. Ia kemudian menoleh ke arah Fadli. Semua orang ikut menatap, menunggu apakah Fadli akan dipecat di hadapan umum. Wajah Fadli memucat, tubuhnya bergetar, keringat dingin membasahi pelipis. Ia menunduk, menunggu hukuman. Namun yang keluar dari mulut Raka membuat semua orang terdiam. Fadli, aku tidak akan memecatmu. Aku ingin kau tetap bekerja di sini. Bukan untuk menghinamu, tapi agar kau belajar arti rendah hati. Aku ingin kau merasakan bagaimana rasanya bangkit, bukan terpuruk. Aku percaya, setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua. Fadli tak mampu menahan tangis. Ia terisak keras. Lututnya hampir tak sanggup berdiri. Raka, aku benar-benar menyesal, ucapnya dengan suara pecah. Semua orang yang mendengar ikut larut dalam suasana penuh haru. Setelah suasana mereda, Raka menutup dengan kalimat yang menancap kuat di hati semua orang. Hari ini, aku berdiri bukan untuk membalas, tapi untuk mengingatkan. Harta, jabatan, dan kekuasaan hanyalah titipan. Di mata Allah, yang mulia bukanlah siapa yang kaya atau siapa yang berpangkat tinggi, tapi siapa yang paling bertakwa. Jangan ulangi kesalahan ini lagi, agar kita semua bisa bekerja dengan hati yang bersih. Tepuk tangan menggema, bukan sekadar formalitas, melainkan tanda penerimaan dan penghormatan. Banyak yang menangis sambil tersenyum, merasa baru saja mendapat pelajaran hidup yang tak ternilai. Sejak hari itu, suasana perusahaan berubah. Tidak ada lagi yang berani meremehkan pekerjaan orang lain. Semua saling menghormati, saling membantu, dan bekerja dengan hati yang lebih jernih. Dan di tengah semua itu, Raka berdiri sebagai pemimpin baru, pemimpin yang lahir dari bawah, ditempa hinaan, disucikan oleh kesabaran, lalu ditinggikan oleh takdir Allah.